Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Zila Hikmah dengan NIM 2425431117. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi. Jadi akan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi adalah sistem atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk suara, teks, gambar, data dari satu tempat ke tempat lainnya secara jarak jauh. Telekomunikasi memainkan peran penting dalam menghubungkan individu, organisasi, kelompok, dan sistem di seluruh dunia. Contoh dari teknologi telekomunikasi. Yang pertama yaitu telepon atau telepon kabel. Telepon kabel ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Cara kerja telepon mengubah suara menjadi sinyal listrik melalui mikrofon. Sinyal ini dikirim melalui kabel ke pusat telekomunikasi yang kemudian meneruskannya ke penerima. Pada penerima, sinyal listrik ini diubah kembali menjadi suara oleh speaker. Fungsi dari telepon adalah sebagai alat komunikasi multifungsi yang memungkinkan panggilan suara, pesan, teks, video call, serta mendukung akses internet untuk hiburan dan berbagai kebutuhan pribadi lainnya, maupun profesional, termasuk koordinasi bisnis dan layanan darurat. Yang kedua yaitu internet. Internet diciptakan pada tahun 1960-an sebagai ARPANET atau DARPA dan berkembang menjadi internet modern. Cara kerja internet yaitu dengan cara menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia melalui protokol TCP atau IP. Informasi dibagi menjadi paket-paket data yang dikirim melalui jaringan dan disatukan kembali di tujuan yang sama. Fungsi internet adalah sebagai alat serbaguna yang mempermudah komunikasi, pencarian informasi, pendidikan, hiburan, transaksi digital, kolaborasi kerja, akses berita terkini, pemasaran bisnis, dan navigasi. Dengan internet, berbagai aspek kehidupan menjadi lebih efisien dan terhubung secara global. Yang kedua yaitu teknologi masukan. Teknologi masukan adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Teknologi masukan juga berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat, memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah atau memasukkan data yang akan diproses lebih lanjut. Contoh dari teknologi masukan yaitu yang pertama, layar sentuh atau touchscreen. Layar sentuh atau touchscreen kapasitif pertama kali dikenalkan pada tahun 1960-an oleh E.A. Johnson dan berkembang lebih lanjut berbagai perusahaan teknologi. Cara kerja layar sentuh atau touchscreen ini yaitu dengan mendeteksi sentuhan dari jari atau stylus pada permukaan layar. Ada beberapa teknologi yang digunakan pada layar sentuh atau touchscreen ini, yaitu seperti resistif atau mengukur tekanan kapasitif, mengukur konduktivitas sentuhan. Fungsi dari layar sentuh atau touchscreen ini yaitu untuk elektronik seperti ponsel, tablet, mesin ATM dengan menyentuh layar secara langsung tanpa perlu perangkat input terpisah. Yang kedua yaitu keyboard. Keyboard berkembang dari mesin tik yang ditemukan oleh Christopher Lantam Soles pada tahun 1868 dan diadaptasi untuk komputer pada era 1960-an. Cara kerja keyboard dengan mengirimkan sinyal listrik ke komputer saat tombol ditekan. Setiap tombol memiliki kode unik atau scan kode yang diterjemahkan oleh komputer menjadi huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Fungsi keyboard ini sendiri itu untuk memasukkan teks perintah atau data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu teknologi keluaran atau output. Teknologi keluaran atau output adalah proses atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau hasil dari sistem teknologi kepada pengguna. Output dapat berupa data, suara, gambar, atau produk fisik yang dihasilkan oleh sistem teknologi berdasarkan masukan, input, atau pemrosesan. Contohnya yaitu yang pertama, monitor atau layar komputer.
Teknologi monitor modern dikembangkan dari teknologi televisi tabung sinar katoda atau CRT yang ditemukan pada abad ke-20-an. Kini, monitor LCD atau LED lebih umum digunakan. Cara kerja monitor yaitu mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan visual. Pada monitor LCD atau LED, sinyal listrik mengaktifkan piksel yang memancarkan cahaya untuk menampilkan fungsinya sebagai perangkat output. Visual monitor menampilkan informasi berupa teks, gambar, dan video dari komputer perangkat elektronik lainnya kepada pengguna. Contoh yang kedua yaitu proyektor. Teknologi proyeksi telah ada sejak abad ke-17 dalam bentuk lentera ajaib, dan proyektor modern berkembang dari teknologi film pada abad ke-20-an. Cara kerja proyektor mengubah sinyal video digital menjadi cahaya yang kemudian diproyeksikan melalui lensa ke permukaan seperti dinding, layar untuk menampilkan gambar atau video dalam skala besar. Fungsi dari proyektor untuk menampilkan presentasi video atau gambar dalam ukuran untuk keperluan seperti pendidikan, bisnis, dan hiburan. Keempat itu teknologi perangkat lunak atau software. Teknologi perangkat lunak atau software adalah kumpulan program, data, dan instruksi yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Software berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras hardware, memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai aplikasi seperti sistem operasi, perangkat lunak, produktivitas, game, hingga aplikasi khusus. Contohnya yaitu yang pertama, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an dengan sistem processing. Sistem operasi modern seperti Unix dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Bell Labs. Sementara Windows oleh Microsoft pertama kali dirilis pada tahun 1985. Cara kerja sistem operasi mengelola perangkat keras komputer dan sumber daya perangkat lunak lainnya, seperti memori prosesor dan perangkat input atau output. Ia juga menyediakan antarmuka bagi pengguna dan aplikasi lain untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Fungsinya untuk mengatur jalannya aplikasi, mengelola file, menjalankan berbagai proses, serta menyediakan lingkungan kerja yang stabil dan aman bagi pengguna. Contoh yang kedua yaitu perangkat lunak basis data atau database software. Perangkat lunak basis data pertama yaitu IBM IMS dikembangkan pada akhir tahun 1960-an. Sistem basis data relasional seperti Oracle dan MS SQL muncul pada tahun 1970-an. Cara kerjanya yaitu basis data menyimpan dan mengelola data secara terstruktur menggunakan relasi antarmuka. Fungsinya untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien, memungkinkan aplikasi lain untuk mengambil data berdasarkan permintaan. Yang kelima yaitu teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan adalah metode, perangkat, atau sistem yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi secara digital. Teknologi ini mencakup berbagai jenis perangkat seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, flash drive, kartu memori, hingga solusi berbasis cloud. Contohnya itu yang pertama, hard disk drive atau HDD, dikembangkan oleh IBM pada tahun 1956. Cara kerja HDD dengan menggunakan piringan magnetis yang berputar dan kepala baca atau tulis yang bergerak di atasnya. Data disimpan dalam bentuk bit 0 dan 1 melalui medan magnet pada piringan tersebut. Fungsinya untuk menyimpan data digital seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, dan file multimedia lainnya. HDD menawarkan kapasitas besar dan dengan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan SSD. Yang kedua yaitu USB flash drive, ditemukan oleh IBM dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 2000. Cara kerjanya menggunakan teknologi memori flash untuk menyimpan data. Drive ini terhubung ke komputer melalui port USB, memungkinkan transfer data secara cepat dan portabel. Fungsinya untuk menyimpan portabel untuk file seperti dokumen, foto, video, dan software. Kapasitasnya bisa bervariasi dari beberapa gigabyte hingga ratusan gigabyte. Yang keenam yaitu teknologi mesin pemproses atau prosesor. Adalah inti dari perangkat keras komputer yang bertugas menjalankan perintah dan mengolah data dalam sistem. Prosesor sering disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit, bertindak sebagai otak komputer yang mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak dan melakukan berbagai tugas seperti kalkulasi, pengolahan data, dan pengelolaan alur kerja perangkat. Contoh yang pertama yaitu Central Processing Unit atau CPU. Dikembangkan pertama kali oleh Intel pada tahun 1971 dengan produk pertama yaitu Intel 4004.
CPU bekerja dengan mengambil instruksi dari memori, menginterpretasikannya, dan kemudian menjalankan instruksi tersebut melalui unit aritmatika logika dan ALU untuk menjalankan operasi perhitungan atau keputusan logika. Fungsinya sebagai otak utama komputer yang mengatur mengendalikan semua proses komputasi di dalam sistem, menjalankan program, dan mengkoordinasikan kerja perangkat keras lainnya. Contoh yang kedua yaitu Digital Signal Processor atau DSP. Texas Instruments merupakan salah satu perusahaan terkemuka yang mengembangkan DSP di akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. DSP bekerja dengan memproses sinyal digital yang merupakan bentuk sinyal yang telah digitalkan. Ini digunakan untuk mengelola data numerik, melakukan operasi seperti filter digital, pengkodean, dan decoding sinyal. Fungsinya digunakan dalam perangkat yang menangani suara, video, radar, atau data komunikasi seperti ponsel, alat bantu dengar, dan sistem navigasi. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai IT yang dikelompokkan menjadi 6 bagian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.